يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ada dua kriteria pekerja yang harus ada di diri setiap muslim. Nabi Musa alaihissalam berapa tahun hidup di istana Fir'aun? 30 tahun. Setelah 30 tahun beliau meninggalkan Mesir. Kejadian beliau bersama orang Egypt itu. Kemudian beliau lari ke Madian. Di sana beliau memberikan bantuan kepada dua wanita, memberikan minum kepada domba-dombanya. Lalu si perempuan ini mengatakan kepada bapaknya, "Ya abati istajirhu, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin." Ya Allah, wahai ayah, jadikan dia pekerja. Jadikan dia pekerja di tempatmu. Sebenarnya orang-orang yang paling pantas dijadikan pekerja itu yang kuat dan amanah. Maka di sini lihat kita ini kuat apa enggak? Kalau enggak kuat, maka belajar. Karena Allah itu cinta. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah tuh suka kalau seorang beramal menyempurnakan amalannya. Jadi bukan asal-asalan bekerja. Yang penting saya bekerja lah, sempurnakan amalanmu supaya Allah cinta sama engkau. Walaupun ini pekerjaan dunia jemaah. Yang jadi kasir, bagaimana dia menyempurnakan pekerjaan. Sampai kita lihat jemaah di beberapa toko ya, itu ada tulisan, kalau engkau tidak mendapatkan senyum, salam, sapa, apalagi sopan, santun atau apa, klaim bisa engkau nanti nggak bayar. Ini menunjukkan bahwasanya orang itu berusaha untuk memberikan pelayanan yang sempurna. Islam sejak 1400 tahun yang lalu sudah mengajarkan itu. Jadi ketika bekerja, sempurnakan pekerjaan. Di sini ada dua sifat pekerja muslim, kuat dan amanah. Kuat ini berkaitan dengan keahlian dia, kepandaian dia, itu kuat. Amanah itu berkaitan dengan urusan hati. Karena sebagian orang itu pinter, pandai, masya Allah, ini orang pinter Ustaz. Sekarang ada di mana? Ada di Sukamiskin Ustaz. Oh, ada di Sukamiskin. Karena dia pintar tapi nggak amanah. Ada orang aman nih, orang masya Allah amanah Ustaz, tapi nggak bisa kerja. Ada. Maka hendaklah kita berusaha untuk menyempurnakan pekerjaan kita dengan selalu menumbuhkan amanah. Jangan sampai pulang ke rumah bawa barang haram buat istrinya, bawa barang haram buat anak-anaknya. Ayyuma lahmin nabata min suhtin, ingat, daging mana saja yang tumbuh dari hasil yang haram, fannaru aula bih, neraka tempatnya. Di Jakarta jemaah, di Astra itu ada kajian masya Allah sejak tahun 96 kalau salah. Anak pernah ngisi di sana. Anak tanya, kajian Islam ini sejak kapan? Lama Ustaz, sejak tahun sekian. Loh, gimana kok diperbolehkan? Padahal manajemennya non muslim. Non muslim manajemennya. Kata dia gini Ustaz, jadi sejak ada pengajian, pencurian di perusahaan berkurang Ustaz. Iya. Karena tadi takut makan haram, berkurang. Mereka berpikir bagaimana ya perusahaan ini maju, mau umat Islam ngaji nggak ngaji, yang penting maju perusahaan. Akhirnya sampai saat ini pengajian itu terus berjalan. Karena memang dampak seorang muslim kalau belajar Islam dengan benar, dia jadi orang baik, dia jadi orang amanah dan menyempurnakan pekerjaannya.
Nggak pura-pura bekerja muslim itu. Ada bos baru di depan komputer, bos. Lagi ngitung ini bos. Bosnya pergi main game dia. Ada yang kayak gitu ya. Maka kalau ingin bernilai ibadah, tolong tadi amanah dan kemampuannya, skillnya itu selalu diperbaiki. Bukan karena ingin memajukan perusahaan, tapi ingin dicintai Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, jangan sampai pekerjaan itu melalaikan dari mengingat Allah. Pekerjaannya halal, Masya Allah, niatnya benar-benar untuk membantu orang tua, bukan untuk ria, bukan untuk pamer. Kemudian dia juga menyempurnakan pekerjaannya, tapi akhirnya sholatnya telat-telat. Jangan. Sebagian orang, Masya Allah, dengar azan terus bekerja. Sebagian orang rapat sampai mau keluar waktu sholat. Maka tolong lakukan pekerjaan dengan sempurna, tapi jangan lupa dengan hak Allah Azza wa Jalla. Kewajiban sholat 5 waktu nggak lama. Puasa Ramadan, ada orang yang bekerja, kita lihat nih kemarin bulan Ramadan, pekerja-pekerja kasar itu banyak yang nggak puasa. Ketika ditanya kenapa nggak kuat, kalau puasa sebenarnya bukan nggak kuat ya, memang dia niat nggak puasa. Karena buktinya dia yang nggak sahur. Orang nggak kuat itu kalau sampai dia bekerja jam 12 dia pingsan takut sakit, oh itu berbuka beda lagi ceritanya. Ini memang nggak niat puasa, gara-gara bekerja. Maka tolong jangan sampai pekerjaan kita membuat kita lupa dari kewajiban-kewajiban kita. Ada kewajiban tadi harian, ada kewajiban tahunan puasa Ramadan, ada kewajiban zakat. Yang bekerja hartanya banyak, tolong panggil ustadz untuk ngitung duitnya. Ada seorang syekh cerita, aneh ini kata syekh, sering dipanggil orang untuk ngitung zakatnya orang yang duitnya miliaran. Sering. Tapi ana belum pernah dipanggil sama orang yang duitnya triliunan. Kalau orang punya duit 100 miliar, zakatnya berapa jamaah? Berapa? 2M setengah kan? Kalau punya duit 1 triliun, 25M. 2 triliun 50M, bayangin jemaah. Ini Ustaz ngatakan, ana nggak pernah dipanggil dengan yang duitnya triliunan. Duitnya mungkin 2M, mana dipanggil untuk ngitung. Maka tolong ketika engkau punya harta, dihitung, panggil, ana ini gimana nih zakat ana nih. Jangan sampai kita makan haknya orang miskin. Ini orang kaya raya makan haknya orang miskin. Gara-gara ternyata hitungan zakatnya seharusnya dia keluarkan 250 juta, dia cuma keluarkan 100 juta. Berarti dia makan haknya orang miskin. Maka perlu belajar. Yang punya sawah, pertanian, tuh tadi tolong, jangan sampai engkau lupa dengan haknya orang miskin. Sawah itu setiap panen ada zakatnya. Dilihat berapa hasilnya, berapa zakatnya, berikan kepada fakir miskin. Kemudian ahibati fillah, yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, berkaitan dengan agar pekerjaan kita ini menjadi ibadah, tolong kita terus berdoa memohon kepada Allah bantuan. Boleh jadi kita di awal niatnya tadi benar, tapi di tengah jalan karena kondisi akhirnya niatnya berubah. Maka seorang muslim hendaknya selalu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ketika pagi hari baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal yang baik, dan amalan yang diterima. Ketika berangkat kerja keluar rumah, baca doa, Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Karena kita nggak tahu hari itu dapat rezeki apa enggak, nggak tahu jemaah. Berapa banyak orang, masya Allah, anak ini
Piara kambing ya mah. Musim kurban ini biasanya panen nih. Panen fulus nih. Kemarin pagi yang piara kambing ana ngomong, Ustaz, satu mati Ustaz. Masya Allah. Beratnya 70 kilo Ustaz. Ayo sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itulah jamaah kehidupan ini. Kita tuh nggak bisa ngitung untung ya. Untung kita sekian. Aduh, yang kasih rezeki Allah. Oke, matematika antum untung segitu. Rezeki antum belum tentu segitu. Ana tadi dapat kiriman video orang yang satu kandang sapinya mau mati semuanya jemaah. Mau mati kena penyakit PMK itu. Di video ini, ayo siapa yang mau sapi anak, kata dia. Sudah terkapar semua sapi-sapinya. Maka di sini kita perlu minta tolong sama Allah. Tidak bersandar kepada kecerdasan kita, kepandaian kita, usaha kita. La, Allah yang kasih rezeki. Maka keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan, baca doa, di tempat kerja berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka insya Allah dengan cara seperti itu, ya Allah akan kasih rezeki buat kita yang halal, yang baik, yang bermanfaat. Hadza wallahu a'lam bishawab.